Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala muliakan para ulama. Dan para ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulama," karena sesungguhnya ulama warasatul anbiya, mereka itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu, tidak mewariskan, tidak memberikan warisan dinaron, uang dinar, wala dirhaman, maupun uang dirham. Para ulama tidak diwarisi oleh para nabi itu harta yang banyak. Para nabi tidak memberikan warisan harta yang banyak, kebun yang luas. Tetapi yang diwarisi oleh para nabi ialah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisul ilma, yang diwarisi oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil bagian itu, mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menceritakan kemuliaan ulama. Bahkan ulama, salah satu ulama tabi'in, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, niscaya manusia hidupnya bagaikan binatang, saling terkam-menerkam, saling menjatuhkan. Itulah kondisi kalau tidak ada ulama yang memberikan tuntunan kepada kebaikan, yang memberikan arahan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi sayang, ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti satu waktu di akhir zaman manusia akan meninggalkannya. Mereka lari daripada ulama. Sebagaimana hadis Nabi yang tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Maribari, atau termaktub juga dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Disebutkan di situ, sayati zamanun, akan datang satu masa, ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama, mereka lari daripada ulama, wal fuqaha, dan para ahli fikih. Mereka lari, tentu maksudnya lari bukan jumpa sama ulama, mereka lari. Bisa jadi setiap hari dia dekat-dekat dengan ulama, tetapi nasihatnya, wajangannya tidak pernah didengarkan, tidak pernah diikuti. Seolah-olah mereka lari daripada ulama. Bahkan sekarang ini bukan hanya lari, ulama dianiaya, dihinakan, ulama dinistakan. Banyak sekarang ini orang yang benci terhadap ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak puas di situ, mereka benci terhadap zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Mereka tidak suka terhadap turunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya mereka mengatakan bahwa Habib itu tukang obat. Bukan berarti tukang obat itu hina, tetapi tidak cocok penempatannya. Mereka saking jahilnya tidak bisa membedakan antara tabib dengan habib. Kalau tabib, bolehlah dia dikatakan tukang obat karena ada sangkut pautnya di situ. Tetapi habib, mereka adalah di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya 3 hal yang berbunyi, addibu auladakum bisalasi khisalin, ajari anak-anak kalian dengan 3 perkara. Didiklah anak-anak kalian
dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbun nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, cinta kepada turunan nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ajari anak-anak kalian qiraat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena ketiga-ketiganya adalah simbol keberadaan agama Islam. Ketika Nabi dihinakan, kita tentu tidak akan rela. Ketika turunan Nabi dihinakan, tentu kita tidak akan ridho. Ketika Al-Quran disobek-sobek, dibakar, diinjak-injak, tentu kita akan marah. Karena ketiga-tiganya adalah simbol daripada ajaran Islam. Sekarang ini, hari ini terjadi yang seperti kita sebutkan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Masyiral muslimin, kalau sudah masyarakat lari daripada ulama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad, Allah akan menurunkan bisalasi baliyat, menurunkan 3 bala, 3 bencana kepada manusia. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Mereka siang malam berusaha, pergi pagi pulang pagi, pergi petang pulang petang, pergi malam masih gelap, pulang malam, tetapi tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Mereka selalu kurang, tidak cukup. Itu tandanya keberkahan telah dicabut daripada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit orang seperti itu. Yang kedua, bala yang kedua, musibah yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang aniaya kepada masyarakatnya. Apakah sudah terjadi atau tidak sekarang ini, kita lah yang menilainya. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya. Ini bala yang ketiga yang paling berbahaya. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar daripada dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa membawa iman. Kita menginginkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tetapi karena kita lari daripada ulama, mereka lari daripada alim ulama, bahkan benci kepada ulama, mereka akan dicabut oleh Allah nyawanya dengan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mengharapkan ketika kita meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi orang yang lari daripada ulama tidak akan diberikan kesempatan seperti itu. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, tentu surga bagiannya. Orang yang keluar dari dunia ini, meninggal dunia tanpa membawa iman, maka sudah pastilah neraka jahanam 4 kembalinya. Siksaan Allah yang sangat pedih, neraka yang begitu dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara yang menggelegar, suara benda jatuh. Para sahabat bertanya, benda apakah itu? Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Neraka jahanam tempat menyiksa manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, api yang sangat panas. 1000 tahun dipanaskan sampai api itu memerah. Berikutnya 1000 tahun lagi dipanaskan sampai api itu menjadi putih. Kemudian 1000 tahun lagi dipanaskan sampai api itu menjadi hitam kelam. Api neraka jahanam itu warnanya hitam kelam saking panasnya. Tetapi masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, neraka jahanam yang panas membara itu, ada orang yang minta masuk ke dalamnya. Tidak apa-apa katanya, saya masuk neraka jahanam, saya enjoy, saya happy di dalamnya, saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Na'udzubillah, padahal dia seorang muslim. Orang minta selamat daripada neraka jahanam, dia memilih neraka jahanam ketimbang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
menurut Imam Yusuf Al-Qaradawi, orang yang melecehkan hukum Allah, orang yang memperolok-olok ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia sudah keluar daripada keimanannya. Na'udzubillah. Kita sering melihat di berita, di media sosial, ada orang muslim walaupun dia kurang baik akhlaknya, dia mengatakan ingin masuk neraka jahanam ketinggalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.